lagi dengan Bapak di sini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sehat lahir dan batin gitu ya. Jadi selain sehat jiwanya, insya Allah raganya juga sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga ya. Jadi kalau pikiran kita sehat, hati kita bersih ya, pikiran yang positif itu akan berakibat kepada tubuh dan badan, tubuh ya badan jasad kita juga akan sehat, segar bugar ya, tidak kurang suatu apapun. Selalu bersyukur dan ya, kita nikmati apa yang ada pada kita saat ini, kita syukuri ya, jangan terlalu banyak apa ya keinginan gitu, karena banyak sekali yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tinggal kita mensyukurinya, tinggal kita bagaimana ya cara kita menyikapi apa yang sedang kita jalani, apa yang ada pada kita saat ini ya. Kalau kita menjalaninya dengan berpikir positif, bersyukur, menikmati yang ada pada kita, insya Allah jiwa kita akan sehat, raga kita juga akan ikut sehat itu ya. Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang Venturimeter ya. Jadi Venturimeter ini adalah salah satu aplikasi dari Asas Bernoulli yang sudah kita bahas di konten sebelumnya ya. Nah, dimana fungsi dari Venturimeter adalah, atau Venturimeter itu adalah alat untuk mengukur aliran kecepatan fluida ya. Jadi kecepatan zat cair dalam hal ini bisa diukur dengan alat yang namanya Venturimeter. Di mana nanti Venturimeter terbagi dua, ada yang tanpa manometer dan ada yang dengan manometer. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pemaparan dan ilustrasi berikut ini. Ini dia Venturimeter yang tanpa manometer. Kita bisa lihat skemanya ya. Di sana ada 3 buah bagian ya, di gambarnya lihat langsung gambarnya. Ada 3 buah bagian. Bagian awal itu bagian yang cukup besar. Kemudian di tengah itu agak sempit ya, mengecil gitu ke tengahnya. Kemudian di ujung membesar lagi. Tapi yang kita tinjau hanya 2 bagian saja, yang di sebelah kiri tabungnya agak besar, kemudian yang di tengah mengecil. Jadi ada 2 buah bagian di sini, ada bagian yang lebih luas dan ada bagian yang lebih sempit, gitu ya. Nah, di bagian yang lebih luas itu kecepatan air lebih kecil, gitu ya. Ini sudah bahas ya, kita bahas di konten sebelumnya. Kalau tempatnya luas, gitu ya, kecepatannya akan rendah. Gitu. Kalau kecepatan rendah, tekanannya akan tinggi. Gitu. Maka di bagian yang sebelah kiri, itu ada lubang ke atas, itu lebih tinggi. Gitu ya. Pipa tersebut, ya ada 2 buah pipa yang ke atas kan itu, di bagian yang lebih luas dan di bagian yang lebih sempit. Di bagian yang lebih luas, itu lebih tinggi fluidanya itu dibanding di bagian yang lebih sempit, lebih rendah. Kenapa lebih tinggi? Karena di bagian yang lebih luas itu kecepatan rendah. Yang ketika kecepatan rendah, tekanan tinggi, makanya ia menekan fluida ke atas lebih tinggi daripada di bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua itu tempatnya sempit, kecepatan aliran fluida itu tinggi. Ketika kecepatan tinggi, tekanannya menjadi rendah, sehingga dia menekan fluida hanya sedikit saja jika dibanding dengan di tempat yang lebih luas tadi gitu ya. Di tempat yang pertama kan lebih luas gitu, tekanannya lebih tinggi gitu, sehingga fluidanya lebih tinggi yang ke atasnya itu jika dibanding di tempat yang lebih sempit ini, lebih sempit ini. Oke ya, kita lihat di sana ada beberapa huruf gitu ya. Ada A1, nah itu adalah luas penampang yang ke-1. Kemudian ada V1 itu kecepatan pada daerah yang ke-1. Ada P1, nah itu tekanan pada daerah yang ke-1.
Kemudian daerah yang kedua itu daerah yang sempit di tengah. Gitu. Nah, di daerah yang sempit itu ada A2, ada luas yang kedua. Kemudian ada P2 tekanan di tempat yang sempit yang kedua gitu ya. Kemudian ada V2 kecepatan di tempat yang kedua. Kemudian ada perbedaan ketinggian ya antara fluida yang naik di bagian 1 dan fluida yang naik di bagian 2. Nah, itu H ya. Jadi H itu perbedaan ketinggian di tempat yang pertama dengan di tempat yang kedua. Oke, kita lihat persamaannya ya. V1 adalah kecepatan aliran fluida pada bagian yang ke-1. Tentu saja kecepatannya akan lebih rendah dibanding dengan bagian yang kedua, karena bagian yang kedua tempatnya lebih sempit gitu ya. Bagian yang pertama tempatnya lebih luas. Kecepatannya rendah tetapi tekanannya tinggi. Nah, untuk menghitung kecepatannya kita bisa menghitung di V1-nya, bisa menghitung di V2-nya. Kita dihitung di V1-nya aja ya. Jadi untuk menghitung kecepatan di daerah yang pertama, V1 itu sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Nah gitu ya. Jadi keterangannya sudah barusan kita sebutkan satu persatu ya. Ada G itu gravitasi ya. Ya ada G ini. Jadi gravitasi itu ya berpengaruh terhadap kecepatan aliran fluida di dalam penturimeter ini. Dibayangkan kalau nggak ada gravitasi, bagian dasarnya itu mungkin tidak napak ya. Air itu melayang gitu. Jadi gravitasi itu berpengaruh terhadap kecepatan aliran fluida. Kalau misalkan penturimeter ini kita pakai di daerah kita di Indonesia, kemudian kita pakai di daerah, misalkan di daerah kutub di Rusia gitu ya, atau di Finlandia, maka kecepatan aliran fluida yang ada di dalam penturimeternya itu akan berbeda ya. Karena gravitasi di daerah kutub itu lebih lebih besar, tentu saja akan mengakibatkan kecepatan aliran fluidanya lebih cepat jika kita lihat dari persamaannya ya. Karena akar 2GH, nah gitu. Jadi G-nya itu adalah sebanding dengan kecepatannya. Jadi kalau gravitasi besar, kecepatan aliran fluida akan besar. Kalau kita lihat persamaan ini ya. Kemudian H ketinggian juga. Kalau perbedaan ketinggian antara bagian 1 dan bagian 2-nya itu cukup lebar ya, cukup jauh perbedaannya. Maka itu juga akan mengakibatkan kecepatan aliran fluida lebih cepat di daerah yang pertama. Gitu. Oke, itu untuk bagian yang bawah itu ada A1 per A2. Jadi A1 itu luas di bagian yang pertama dan A2-nya itu luas di bagian yang kedua. Nah, kemudian setelah dibagi dikuadratkan dan dikurangi 1. Oke, itu ya untuk persamaan dan gambaran yang terjadi pada penturimeter yang tanpa manometer. Dihafalkan saja ya persamaannya. Dan ya yang penting kalian hafal konsepnya ya. Jadi konsep Bernoulli ya. Ketika kecepatan rendah, tekanan tinggi gitu. Ketika kecepatan tinggi, tekanan rendah. Bolak-balik ya. Ya itulah sudah tahu ya, dibolak-balik terus. Oke. Kita ke penturimeter yang dengan manometer. Nah, ini dia gambarnya ya, yang dengan manometer. Perbedaannya ada tabung yang berisi fluida lain ya di sana. Nah, itu nanti untuk menciptakan atau untuk melihat perbedaan tekanan di bagian 1 dan di bagian 2. Jadi ada rho dan ada rho aksen di sini. Rho aksen ini adalah fluida yang berbeda dari fluida yang di bagian atas. Jadi yang ada di dalam tabung manometer ini adalah fluida yang berbeda dengan fluida yang sedang dihitung kecepatannya gitu. Misalkan di bagian atasnya itu minyak, nah yang di dalam manometernya itu misalkan air raksa gitu. Makanya nanti ada rho aksen. Nah, rho itu adalah fluida yang sedang dihitung kecepatan alirannya,
Rho aksen itu adalah fluida yang ada di dalam manometernya. Jadi dua jenis fluida dengan massa jenis yang berbeda. Di sini bisa kita lihat skemanya hampir sama ya dengan venturimeter yang tanpa manometer. Prinsipnya menciptakan perbedaan ketinggian di antara bagian 1 dengan bagian 2. Di sini kita lihat bagian 1 karena tempatnya lebih luas ya, maka dia memiliki tekanan yang lebih tinggi ya. Tempat lebih luas, kecepatan rendah, tekanannya tinggi. Ketika tekanannya tinggi, dia menekan fluida yang ada di dalam manometer lebih jauh. Itu karena tekanannya tinggi. Nah, di bagian yang lebih sempit, di bagian yang kedua, itu kecepatannya kan lebih tinggi, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Nah, sehingga si fluida yang ada di dalam manometer itu tertekan sedikit saja. Nah, terjadilah perbedaan ketinggian antara bagian 1 dengan bagian yang kedua. Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Nah, itu juga terjadi karena ada perbedaan luas ya. Jadi di tempat dengan luas yang lebih luas, itu menciptakan tekanan yang lebih tinggi, sehingga dia menekan fluida yang ada di dalam manometer lebih jauh dibanding di tempat yang lebih sempit. Nah gitu. Ya udah gitu ya. Sekarang kita lihat persamaannya ya. V1 berarti kecepatan yang mengalir pada daerah yang ke-1. Itu sama dengan akar 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho per rho dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Nah, itu ya. Ini dihafal saja ya. Kalau hafal rumus ini insya Allah kalian bisa mengerjakan soal tentang venturimeter dengan manometer dengan bentuk apapun ya soalnya. Asalkan hafal rumusnya, dan hafal rumus itu ya tidak dengan hanya menghafal. Salah satunya adalah dengan kalian paham dengan konsep ini, insya Allah rumusnya tidak dihafal pun kita akan muncul dengan sendirinya di pemikiran kita ya. Nah, kita lihat huruf per hurufnya ya, sama aja ya. Jadi ada A1, ada A2. A1 berarti luas daerah pertama. A2 berarti luas daerah yang kedua. Kemudian ada V1 ya kecepatan di daerah yang ke-1. V2 kecepatan di daerah yang kedua. Ada rho itu massa jenis fluida yang kita ukur kecepatannya. Kemudian ada rho aksen itu massa jenis fluida yang ada di dalam manometer. Gitu. Kemudian ada G ya gravitasi, dan ada H perbedaan ketinggian bagian ke-1 dan bagian yang ke-2. Bapak rasa cukup ya itu untuk penjelasan sedikit atau banyak ini. Penjelasan yang singkat atau penjelasan yang panjang ini ya, itu aja ya. Penjelasan tentang venturimeter, baik itu yang memakai manometer ataupun yang tanpa manometer. Mudah-mudahan mudah dipahami dan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal tentang materi ini dengan mudah ya. Setelah kalian mengikuti pemaparan yang barusan gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita coba gunakan persamaan yang sudah kita pelajari barusan, kita gunakan untuk mengerjakan soal-soalnya. Ini dia soalnya, soal pilihan ganda ya. Di sana ada gambar venturimeter yang tanpa manometer. Tertulis perbedaan ketinggiannya itu 20 cm. Kemudian ada A1 dan A2 masing-masing 5 cm persegi dan 3 cm persegi ya, bagian ke-1 lebih luas daripada bagian yang kedua. Kemudian besar kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter adalah, nah itu pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan adalah besar kecepatan air yang memasuki pipa venturimeter. Nah, dengan G di sana tertulis 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi G ini adalah gravitasi, kalaupun nggak ada di soal biasanya 10 ya. Kebetulan di sini di soalnya ada ya. Tertulis 10 meter per sekon kuadrat untuk gravitasinya. Oke, kita tulis dulu apa saja yang ada di dalam soal itu. Ditulis, diketahuinya. Maksud diketahui ditulis ini supaya kita mudah melihat
angka-angkanya gitu. Pada saat kalian nanti mengerjakan soal yang sesungguhnya bebas-bebas aja ya. Tidak ditulis itu ya lebih bagus ya karena bisa lebih cepat. Karena ini ditulis untuk jalan cerita pengerjaannya gitu ya. Seperti ini supaya mudah dipahami. Adapun kalau nanti kalian sudah paham, bebas kalian berkreasi mengerjakan soal dengan cara cepat kalian masing-masing gitu ya. Nah, kita tulis H-nya adalah 20 cm, dijadikan meter 0,2, kemudian A1-nya 5 cm kubik, A2-nya 3 cm kubik, dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah kecepatan air yang masuk pipa penturimeter, berarti P1 ya. P1 seperti yang sudah kita bahas tadi, persamaan untuk penturimeter tanpa manometer adalah akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Kita masukkan angka-angkanya. Akar 2GH berarti G-nya 10, hanya 0,2 per 5 per 3. Karena A1-nya 5 dan A2-nya 3. Jadi 5 per 3 kuadrat min 1. Yang bagian atas itu 2 kali 10, 20 dikalikan 0,2 adalah 4. Kemudian yang bagian bawah itu 5 per 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,77 kurangi 1, jadi 1,77. Jadi hasilnya sama dengan akar 4 per 1,77. 4 dibagi 1,77 adalah 2,25, diakarkan menjadi 1,5 meter per sekon. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, itu. Ini mungkin setiap kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang berbeda-beda kalau sudah paham ya. Ini dibeginiin supaya mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini dia soalnya ya. Kali ini penturimeternya memakai manometer, yaitu di bawah bagian penturimeternya itu terdapat sebuah tabung yang berisi massa jenis lain dari fluida ya. Biasanya itu hemoglobin ya, biasanya air raksa. Nah, di sini yang kita ukur adalah kecepatan minyak ya. Jadi ketika minyak masuk ke dalam penturimeter dia memiliki kecepatan. Nah, di dalam penturimeter itu dikasih manometer, di mana manometernya itu berisi air raksa atau Hg itu apa sih? Kira-girum ya. Air raksa lah ya yang merah itu. Nah, di sini sama aja prinsipnya dengan penturimeter yang tanpa manometer. Ada bagian yang lebih luasnya, ada bagian yang lebih sempitnya. Kita lihat jalan ceritanya atau alur minyaknya ya. Minyak masuk di bagian yang lebih luas. Tentu saja di bagian yang lebih luas kecepatannya lebih kecil dibanding di bagian yang lebih kecil ya. Nah, di bagian yang lebih luas kecepatannya rendah ya, kecepatannya kecil rendah, tentu saja tekanannya menjadi tinggi. Nah, tekanan yang tinggi tersebut menekan air raksa lebih jauh dibanding di tempat yang lebih kecil kan gitu ya. Karena di tempat yang lebih kecil kecepatan air itu lebih cepat, mengakibatkan tekanannya lebih kecil. Karena tekanan kecil maka dia menekan air raksa hanya sedikit saja kan gitu. Maka atas dasar tersebut terjadilah perbedaan ketinggian di bagian manometernya gitu. Jadi di bagian yang lebih luas air raksa terdesak lebih jauh dibanding di bagian yang lebih sempit gitu. Di sana terjadi perbedaan ketinggian sebesar 20 cm ya gitu. Luasnya di bagian yang lebih luas itu 5 cm persegi, di bagian yang lebih sempit yaitu 3 cm persegi. Pertanyaannya apa ini? Tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Berarti P1-nya yang tanyakan ya, kecepatan minyaknya ya. Memang penturimeter itu fungsinya untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Dalam hal ini fluidanya adalah minyak. Untuk lebih jelasnya kita tulis satu persatu, diketahuinya seperti biasanya. Ini proses pemula seperti ini. Adapun nanti kalau kalian sudah paham ya, masing-masing kita ketika sudah paham kan kita punya cara sendiri-sendiri dengan cara yang paling nyaman menurut kita, cara tercepat ya. Ya, untuk di awal-awal ya seperti ini kita tulis diketahuinya.
untuk mempermudah nanti melihat angka-angkanya ketika memasukkan ke dalam rumusnya gitu ya. Yang pertama kita tulis massa jenis minyaknya ya. Massa jenis minyak atau massa jenis air? Oh iya, minyak ya, karena ini yang diukur adalah minyak, nggak ada air di sini. Yang kita ukur minyaknya, kemudian di dalam manometernya adalah air raksa. Jadi di venturimeter ini ada minyak dan ada air raksa yang ada di dalam manometer. Kita tulis massa jenis minyaknya yaitu 800 kg per meter kubik ya, ada di soal. Kemudian A1, luas pada penampang 1 5 cm persegi, luas penampang 2-nya 3 cm persegi. Kemudian rho aksen itu adalah massa jenis air raksanya 13.600 kg per meter kubik ya. Kemudian perbedaan ketinggiannya 20 cm dijadikan meter dulu, 0,2 meter. Kemudian gravitasi seperti biasa, walaupun nggak ada di soal, ini adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan kebetulan ini ada di soalnya ditulis ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan minyak ketika memasuki venturimeter ya. Oke. Langsung saja ya kita masuk ke persamaan venturimeter dengan manometer ya. Memang harus hafal ya rumusnya gitu. Dan lebih bagusnya lagi kalian paham gitu konsepnya, insya Allah rumusnya itu akan tercipta dengan sendirinya dari pemahaman tersebut ya. Itu kalau paham ya gitu. Itu intinya memang seperti itu, belajar itu harus paham konsepnya, sehingga dengan paham konsep kita akan menuliskan rumus dengan sendirinya ya gitu. Mungkin ada juga yang menghafal rumusnya tapi konsepnya nggak paham gitu, itu hafal namanya ya. Itu beda beda tingkatan pemahamannya gitu. Oke, ngelantur terus ya. Kita masukkan angka-angkanya ke persamaannya, di mana rumus untuk venturimeter dengan manometer adalah V1 sama dengan akar 2GH dikalikan rho aksen min rho ya. 2-nya ya 2, G-nya 10 ya, kemudian H-nya 0,2, rho aksennya 13.600 dan rho-nya adalah 800. Oke, kita hitung 2 kali 10 kali 0,2, 4 ya. 13.600 dikurangi 800, 12.800. Itu bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya 800, 1 min 3/5 dikuadratkan adalah 0,36 ya, gitu. Kemudian dilanjut ya, 4 dikali 12.800 dibagi 800 ya. Hasilnya adalah 64. Kemudian 1 dikurangi 0,36 hasilnya adalah 0,64. Jadi hasilnya sama dengan akar 64 dibagi 0,64. Hasilnya adalah akar 100. 100 di akar adalah 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon. Jadi aliran minyak yang memasuki venturimeter kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Itu ya saudara-saudara. Ya, yang penting kita paham ya konsepnya, atau kita hafal persamaannya, kita akan dengan mudah mengerjakan soal-soal venturimeter ini. Itu beberapa soal yang kita bahas kali ini untuk membantu mempermudah pemahaman tentang venturimeter. Kalau misalkan ada yang masih belum paham juga, ada kesulitan, boleh langsung japri ya, seperti biasa di WA, di Telegram, atau kalian komen di bawah ini. Itu ya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.